Tuhan. Haleluya. Salam saudaraku yang kasih dalam Tuhan, komunitas Gratiaya dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Salam sejahtera dalam Tuhan, dan kiranya kasih anugerah Tuhan mencintai kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program Biji Sawi GBD Gratia, suatu program yang akan memberkati kita supaya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan tentunya semakin berbuah dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di surga, Allah yang kami agungkan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pujian syukur kami naikkan karunia Bapa, Engkau telah memberkati kami. Sungguh kami merasakan, kami menyadari betapa besar kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau kami ada hingga saat ini semuanya hanya oleh anugerah Tuhan semata-mata. Dan kiranya kehidupan kami hari ke hari ke depan pun Tuhan tetap ada bersama kami. Dan kiranya tiang awan, tiang api kemuliaan Tuhan selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya, dan beri kami kemampuan menjadi pelaku firman Tuhan, agar berkat-berkat yang terkandung dalam janji firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Amin. Haleluya, saudaraku. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah berbuah. Ya, saya ulangi, berbuah. Tuhan menghendaki agar setiap orang yang dipilihnya menghasilkan buah. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita perhatikan baik-baik bahwa bukannya tanpa maksud jika Tuhan memilih kita. Benar, saudaraku. Tuhan memiliki tujuan yang indah dalam hidup kita, yakni agar kita menghasilkan buah yang baik. Artinya hidup kita berguna bagi orang lain. Sebagaimana pohon ditanam, tentu diinginkan hasilnya. Terlebih kalau itu pohon buah, pasti diinginkan, diharapkan menghasilkan buah. Demikianlah harapan Allah atas hidup kita, saudaraku. Allah ingin agar hidup kita bermanfaat dan mendatangkan kegembiraan pada orang lain. Sungguh betapa indah rancangan Allah bagi setiap orang yang bersedia dipilihnya. Kiranya anugerah Tuhan memberkati kita sepanjang firman Tuhan kita dengarkan, saudara. Iya, Tuhan menghendaki agar setiap orang yang dipilihnya menghasilkan buah. Tuhan mencari buah dari hidup kita, seperti yang dicatat dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Dalam Injil Lukas 13 ayat 6 sampai 9, di sana tertera, di sana Tuhan mengucapkan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang yang mempunyai kebun anggur. Dan di kebun anggur itu ia menanam pohon ara. Sudah 3 tahun
pemilik kebun itu menyuruh orang mencari buahnya, tetapi buah tidak ditemukan. Tetapi mereka tidak menemukan buah dari pohon ara itu. Sang pemilik kebun itu menyuruh agar pengurus kebun itu menebang pohon ara itu, karena sudah 3 tahun dicari buah, tidak ada buahnya. Tapi kesabaran si pengurus kebun ini, yang merupakan petani ini, dia katakan, "Tuan, izinkan setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekitarnya." Dicangkul, digemburkan tanah sekitarnya, dan diberikan pupuk. Siapa tahu tahun depan bisa berbuah. Saudaraku, dari perumpamaan ini kita menemukan bahwa Allah adalah pemilik kebun kehidupan kita. Allah menanam pohon kehidupan kita, dan Allah mengharapkan agar Dia menikmati buah dari kehidupan kita. Dalam Injil Matius 3, di sana dikatakan bahwa kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan buah yang dimaksud adalah karakter kehidupan kita, dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya gelap atau remang-remang menjadi terang benderang, bahkan bersinar. Dalam Matius 7, Matius 7 ayat 16 sampai 20, dikatakan bahwa kita harus menghasilkan buah yang baik. Untuk bisa menghasilkan buah yang baik, harus dimulai menjadi pohon yang baik. Karena dalam Matius 7 ayat 16 sampai 17 sampai 20, bahkan sampai 20 dikatakan, saya baca di ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak menghasilkan, saya ulangi, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi untuk syarat utama menghasilkan buah yang baik, yang dikehendaki oleh Tuhan, dimulai dari pohon itu baik. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Satu tujuannya agar kita menghasilkan buah, yaitu perubahan sifat, perubahan karakter dari yang tidak baik menjadi baik, sehingga hidup kita akan berarti bagi orang lain, sehingga hidup kita dapat dinikmati oleh orang lain. Hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti firman yang berkata, yang juga dapat diartikan bahwa diberkati untuk memberkati, diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Saudaraku, buah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang diungkapkan di awal tadi, adalah buah rohani, yaitu pertobatan. Itu penting, saudara. Perlu kita hayati bahwa sebagai anak-anak Tuhan harus menghidupi nilai-nilai kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan, yaitu berubah, beralih dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan saudara-saudaraku, perlu kita pahami bahwa ada dampak yang sangat
positif. Ada dampak yang luar biasa yang akan berdampak dalam kehidupan kita bila kita berbuah baik. Kita akan disayang Tuhan. Kita dibersihkan, kita dirawat, kita dipelihara Tuhan apabila kita berbuah yang baik. Seperti yang tertera dalam Yohanes 15 ayat 2 sampai 4. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Setiap kita yang menghasilkan buah yang baik, kita akan dilindungi Tuhan. Kita akan dirawat Tuhan. Kita akan disayang Tuhan, agar buahnya itu jadi buah yang baik dan buahnya itu lebat. Ya, si Tuhan. Jadi ada semacam hadiah dari Tuhan. Kalau kita sudah menghasilkan buah yang baik, itu berguna bagi orang lain, Tuhan sayang pada kita. Dan yang berikutnya, mari kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hal yang berikutnya yang perlu kita pahami bahwa kalau kita berbuah yang baik, Tuhan dipermuliakan. Bukan dipermalukan, tetapi dipermuliakan. Kita akan melakoni hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus, agar Tuhan dimuliakan, agar Tuhan ditinggikan. Dan itu semacam keharusan kita, kewajiban kita menjadi saksi Kristus, yaitu berbuah yang baik, menebarkan kebaikan, membawa aura kebaikan dimanapun kita berada. Dan Tuhan dipermuliakan, dan kita diakui sebagai murid-murid Kristus. Puji Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, dalam bacaan pertama tadi, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang milih aku, tetapi akulah yang milih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Perhatikan kalimat terakhir. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bahasa simpelnya, doanya dikabulkan Tuhan. Kita berbuah baik. Kita berubah kehidupan dari kegelapan kepada terangnya, sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup selaras dengan nilai-nilai firman Tuhan. Kita berbuah baik, hidup kita berarti, berguna bagi orang lain, maka kita lebih disayang Tuhan, dipelihara Tuhan, dan kita menjadi saksi Kristus, nama Tuhan dipermuliakan, dan doa kita, permintaan kita didengar oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku, perlu kita pahami bahwa dampak dari kita berbuah baik, yang pertama, disayang Tuhan.
dipelihara Tuhan, dirawat, dijaga, dilindungi, dan Tuhan dipermuliakan, kita sebagai saksi Tuhan, dan doa kita akan didengar, dijawab oleh Tuhan. Mari kita ikuti perintah Tuhan untuk kita menghasilkan buah yang baik. Masih ada kesempatan. Pengurus kebun anggur itu minta waktu untuk mencangkul, untuk memberikan pupuk di bawah pohon ara itu, agar ada kesempatan untuk berbuah. Kesempatan masih Tuhan buka. Mari kita respon kesempatan itu. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita menghasilkan buah. Izinkan Tuhan mencangkul hati kita, memberikan pupuk, vitamin hidup kita, agar kita menghasilkan buah yang baik dan lebat. Dan kita gunakan kesempatan ini untuk kita menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Masih ada kesempatan untuk berubah dan berbuah. Jangan sia-siakan kesempatan anugerah yang Tuhan berikan. Kiranya hidup kita berguna bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengarkan, dan kiranya Firman-Mu tertanam di sanubari kami, dan urapan-Mu terus mengalir, memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk menumbuh kembangkan firman dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjalaninya, dan hidup kami bisa berbuah yang baik dan berarti bagi orang lain sebagai tanda kami adalah saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua para pendengar yang mendengar akan renungan ini, dan berkati semuanya agar kami terus bertumbuh bersama-sama menghasilkan buah yang baik sebagai saksi-saksi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.